Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Bagas Waluyo dengan NPM 2240304017 dan saat ini saya akan membawa materi tentang case. Langsung saja masuk di inti materi. Pertama, dasar teori. Memori mudah cenderung lebih lambat daripada memori mahal, kecuali jika digunakan dengan CPU yang sangat lambat. Penyebab penurunan kinerja adalah ketika peralatan cepat harus menunggu akses data dari sistem memori. Untuk mengatasi masalah ini, perancang komputer menggunakan memory cache sebagai buffer kecepatan tinggi yang menyimpan data yang sedang diakses dan data yang berdekatan. Memasukkan memory cache antara peralatan cepat dan sistem memori yang lebih lambat dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, cache adalah sebuah area penyimpanan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dalam CPU simulator, cache digunakan untuk mengurangi waktu akses ke memori utama yang lebih lambat dengan menyimpan salinan data yang sering digunakan. Ketika CPU membutuhkan data, ia terlebih dahulu mencari dalam cache. Jika data tersebut ada dalam cache, CPU dapat mengakses dengan cepat, menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh akses ke memori utama. Dengan demikian, penggunaan cache dalam CPU simulator dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, fitur-fitur CPU simulator. CPU OS simulator memiliki data cache simulator. Untuk mengaksesnya, klik tombol show cache yang ada pada cache pipeline tab di layar tampilan utama CPU OS simulator. Setelah itu, pada layar tampilan data cache window tersebut terdapat block size, cache type, set block, dan cache size yang dapat dipilih berdasarkan jenis dan kapasitas yang diinginkan. Untuk tampilannya dapat dilihat dalam bentuk grafik, cache task, dan layar cache data. Langsung saja menuju ke simulasi. Baik, kita sudah berada di tampilan menu CPU simulatornya. Langkah awal yang kita harus lakukan adalah membuat suatu program. Saya akan membuat suatu program dengan nama npm saya sendiri 2240304017 dengan base address 100. Kita maka program yang saya buat tadi akan muncul di program list. Selanjutnya kita akan membuka praktikum, modul praktikum. Di sini ada 4 poin, yaitu 4.1, ada 4.2, 4.3, serta 4.4. Saya akan langsung membuat semua perintahnya, semua program-programnya. Saya akan langsung membuatnya sekaligus dan saya akan menjalankannya sesuai arahan pada masing-masing poin. Jadi di sini pada eksekusinya saya akan menjalankan sesuai poin-poin, tapi saya akan langsung membuatnya sekaligus. Ya, jadi di sini bisa dilihat sudah ada semuanya ya. Ada di remove, SDB, JP, JQ, ADD, JP, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LDB, ALT, sama LDB tambahan 2. Kita akan lihat pada modul 4.1 apa yang harus dilakukan. Jadi pada program di atas menuliskan data angka dari 0 sampai dengan 63 pada lokasi alamat memori 0 sampai dengan 63. Jalankan program tersebut dan amati pada layar program data memori seperti pada gambar tersebut. Klik tombol showcase dan akan membuarkan tampilan. Saya akan memperlihatkan showcase di mana. Jadi showcase itu seperti ini. Jadi di sini ada case control, ada case data. Di sini buat melihat chartnya. Dan di sini ada case data. Ya, kita kembali lagi ke modulnya. Kemudian sisipkan kode berikut di bawah di MP6 ada LDB 0, LDB 1, LDB 2, dan LDB 3. Lalu eksekusi set instruksi di atas dengan cara mengklik tombol step yang ada pada tampilan utama. Jadi kita akan mengklik step pada keempat LDB tersebut. Oke. Jadi di sini ada LDB 0 step, LDB 1 step, LDB 2 step, dan LDB 3 di step. Maka kita akan melihat showcase-nya akan terdapat case data seperti ini. Jadi pada ADD 1, data 2, dirty 0, bitsnya nggak ada dengan block 0. ADD 2 dengan address 0001, data 00, dirty 0, bit 1, block 0.
dan address 0002, ada data 00 lagi, DT-nya kosong, listnya ada 1, bloknya ada 0, dan terakhir ada address 0003 dengan data 00, DT-nya kosong, listnya 1, dan bloknya 0. Baik, kita akan kembali ke modul simulasinya. Setelah itu akan ada set tambahan, instruksi tambahan, yaitu LDB 4 dan 00. Baru kita akan mengeksekusi set instruksi tersebut dengan mengklik tombol step lagi. Baik, kita akan kembali ke CPU simulator dengan kita akan step LDB 4 step, maka kita akan melihat pada database ada data tambahan, ada dengan address 0005 dengan address 0006, dan yang terakhir ada address 007 yang masing-masing datanya kosong, 00, 0000 dengan dirty tidak ada, dan blok ada 1, masing-masing memiliki data 1. Selanjutnya kita akan kembali ke modul. Kita akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu 4.2. Kita diminta untuk membersihkan case dengan mengklik tombol plus pada case, lalu masukkan instruksi tambahan yaitu LDB 16 dan LDB 32. Pertama-tama kita akan menghapus atau memplus semua tersebut. Isinya ada tombol plus di pojok kiri bawah pada data case. Kita plus, maka seluruh data pada case data akan terhapus. Selanjutnya di sini sudah ada LDB 16 dan LDB 32. Lalu selanjutnya adalah eksekusi hanya 3 set instruksi berikut. Berarti kita diminta untuk mengeksekusi ketiga LDB tersebut, ada LDB 0, 16 dan 32. Dan kita diminta untuk ulangi langkah di atas 2 kali. Dan langsung saja masuk ke LDB 0. Di sini LDB 0, kita set. LDB 16, kita set. Dan LDB 32 kita set lagi. Karena diminta 2 kali, maka kita akan 2 kali. LDB 0 step lagi, LDB 16 step, dan LDB 32 step. Selanjutnya kita akan melihat di data case. Di sini ada 4 address ya teman-teman. Ada address 0032, 0033, 0034, dan 0035. Masing-masing memiliki data kosong juga, dirty-nya sama, hits-nya sama dengan bloknya juga. Kita akan kembali ke modul ini. Selanjutnya kita akan beralih ke 4.3. Jadi konfigurasi case dengan spesifikasi blok size 4, case type set asosiatif, dan case size 16. Lalu set blok 2 dengan with topology sama right back. Kita akan buka itu data case-nya. Yang diminta adalah blok size 4, di sini kiri bawah blok size sama dengan 4, case type sama dengan set asosiatif. Kita akan ubah menjadi set asosiatif. Selanjutnya case size-nya 16 sudah. Di sini ada case size dengan 16. Lalu set block to away kita ganti dengan to away. Dan right polisinya adalah right back sudah di sini. Lalu sisipkan set instruksi berikut. Di bawah LDB 4 dan ada LDB baru yang teman-teman, ada LDB 8 dengan LDB 12. Lalu kita diminta untuk mengeksekusi LDB 0, 4, 8, dan 12 sama cara sebelumnya dengan melakukan step. Kita akan 04812 ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan step 0, 4, 8, 12. Sudah selesai, maka kita akan membuka. Tadi instruksinya kita hanya sekali ya di sini. Eksekusi dengan berurutan LDB 0 sampai 12, dan kita akan membuka data case. Data case akan dilihat seperti ini, lumayan banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 16. Ada 16 address dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan seluruhnya memiliki data yang sama 0. Akan tetapi pada dirty-nya angka 0 hanya muncul pada address 0000, 0004, 0008, dan 0012 sesuai dengan step yang kita lakukan sebelumnya.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat setnya berapa, bloknya berapa, dan time-nya berapa. Kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Lanjutnya kita konfigurasi ulang base dengan mengubah set bloknya menjadi 4-way. Berarti kita akan mengubahnya menjadi 4-way di set blok sebelah sini 4-way. Sudah, dan kita akan mengeksekusi sama juga tadi 04812. Berarti kita harus plus dulu ya. Sudah 012 sudah. Kita akan kembali ke simulatornya. Ini ada 0, step 0, itu step LDB 4, 8, dan 12. Maka kita akan menghasilkan datanya seperti ini. Di sini tampak sama seperti sebelumnya dengan ada 16 address, namun yang membedakan adalah nilai pada datanya. Di sini nilai pada data 000 ada 2, dan artinya sama seperti data sebelumnya, ada nilai 0 terdapat pada address 000, 0004, 0008, dan 0012 sama seperti juga sebelumnya, karena LDB keempat angka tersebut yang kita step. Selanjutnya kita akan melanjutkan modul. Di sini kita diminta untuk membersihkan case dengan mengklik tombol plus dan eksekusi hanya 2 program, yaitu LDB 0 dan LDB 16. Lalu kita diminta untuk mengulangi langkah di atas 3 kali. Kita akan plus dulu ya, plus di sini. Lalu kita akan LDB berapa? 0 dengan 16. Dan kita memastikan eksekusi hanya 2 set, yaitu sekitar 1 dan 3 kali. Berarti kita step 016 plus, step 016 plus, dan step 016 plus. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di sini ada step 16, kita plus. Kita bisa melihat datanya seperti apa, plus. Setelah itu di step 0, step 16, kita plus lagi. Setelah itu step 0, step 16, akan menghasilkan hasil seperti ini. Kamu bisa melihat dan kamu bisa melihat sendiri. Selanjutnya kita akan kembali ke modul, dan yang modul 4.4, buka layar compiler dan buat program seperti di bawah. Berangkat proses compile kemudian load in memory. Jadi di sini ada sintak ya teman-teman, ada program case test namanya. Setelah itu pastikan pilihan charge pada layar data case seperti pada gambar 13 aktif. Pilih parameter case yang sesuai, jalankan program amati, lalu isilah tabel berikut. Pastikan sebelum menjalankan program dengan spesifikasi baru, Anda menekan tombol reset program pada tampilan utama simulator, seperti pada gambar 1, dan write polisi pada layar data case seperti pada gambar 11 adalah write back. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel dari mapping dengan case size di mulai 16 sampai dengan 256. Yang kedua ada tabel 2-way set associative mapping dengan case size 16, 32, 64, 128, dan 256 sama seperti di atas. Dan terakhir ada for set associative mapping dimulai dari 16 sampai 256. Namun pada for set ini ada tambahan, yaitu 4, ada tambahan yaitu 364. Ini double berarti salah. Dapat oke. Berarti ada di sini aja. Ada 3 tabel ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa dilihat. Saya akan memberikan contohnya. Ini kelas dulu. Yang pertama-tama tadi kita diminta untuk mana tadi? Oke.
pastikan layar desain sama. Jadi kita akan mulai menggunakan direct mapping. Mari kita mengubah direct mapping dengan namanya 16 sudah. Di sini udah right back, proses di sini kita enable chart. Lalu pada selanjutnya kita buka menu compiler. Di sini ada pada menu advance ini ada compiler, kita buka dan kita ambil kode dari situ. Kita langsung copy saja kode dari sini, kita copy ke compiler. Oke, sudah semua tercopy. Kita buka lagi untuk memastikan data case-nya sudah benar. Di sini ada enable chart sudah centang. Kita menggunakan proses 4. Kita saat ini menggunakan case type-nya direct mapping dengan case size 16 dan write posisinya itu write back. Oke, jadi tinggal kita run aja. Di sini kita masuk ke compile dan run. Maka di sini akan melakukan proses compiler untuk singkatnya. Lalu kita akan kembali ke menu awal dengan terjadinya ini. Di sini akan terjadi sesuai sintaknya barusan. Dan kita akan menunggu pada case data agar ini kita kalau misalnya kita jeli di sini angka-angkanya akan berubah. Ada 60, 45, 46, 47, angka-angkanya akan berubah. Namun angka ini akan tetap. Namun perlu waktu supaya program akan berhenti dan akhirnya menghasilkan angka yang tetap. Ya, jadi di sini sudah selesai proses compile-nya. Jadi di sini angkanya terdapat pada 043 atau 43. Dan ini juga berlaku caranya sama kepada masing-masing case type. Jadi pada 16, 32, 64, 128, 256 dengan cara yang sama dengan memilih case size sesuai yang dibutuhkan. Tadi 16, berarti kita akan lanjut ke 32. Lalu kita akan kembali ke program compiler dan akan prosesi run. Jadi untuk itu juga berlaku untuk case type yang lainnya kepada ke set asosiatif dengan 2W dan juga 4W yang membedakan juga case size-nya dari 16 sampai ke 256. Jadi untuk efisiensi waktu saya akan melakukan semua proses ini dan saya akan menampilkan ketiga tabel, ketiga chart ini ketika semuanya sudah selesai. Baik, itu adalah akhir dari praktikum simulasi modulnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan case dalam pengelolaan data dapat membantu meningkatkan kinerja sistem. Dalam program ini terdapat iterasi yang melibatkan akses data pada setiap iterasi. Dengan adanya case yang dapat menyimpan data yang sudah diakses, kemungkinan pengulangan akses ke memori utama dapat dikurangi. Hal ini meminimalkan waktu tunggu yang dapat disebabkan oleh akses memori yang lambat, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.